Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada video ini akan menjelaskan tentang laporan keuangan pemerintah. Saya sebagai moderator Khaira Nabila dan bersama tiga rekan saya yaitu Rici Lala, Tisa Wardanita, dan Fadila Eka Putri. Yang diampu oleh Ibu Armel Yantifa, SEMSIAK. Baiklah, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang ada pada pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari laporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan pemerintah. Jenis pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau bisa disebut juga dengan LRA. LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Elemen dari LRA itu sendiri yaitu ketaatan terhadap APBN atau APBD, informasi tentang realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA atau laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter. Sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan. B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau dikenal dengan singkatan LPSAL menyajikan pos-pos berikut. 1. Saldo anggaran lebih awal atau saldo tahun sebelumnya. 2. Penggunaan saldo anggaran lebih. 3. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. 5. Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam catatan atas laporan keuangan. Struktur LPSAL tidak memiliki perbedaan, baik pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. C. Laporan finansial terdiri dari 1. Operasional. Laporan operasional atau LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang menyajikannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. 2. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas yang dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. 3. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklarifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar, serta mengklarifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, laporan arus kas. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan atau kuasa bendaharawan umum negara atau daerah. Jadi, laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode tertentu dalam akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Jenis laporan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukanlah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan, komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan ini juga memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya seperti pos-pos pada laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca, informasi yang didasarkan oleh pernyataan antara akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya, yaitu informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lebar muka laporan keuangan. Entitas laporan keuangan pemerintah. Entitas laporan keuangan pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama, laporan keuangan pemerintah pusat merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah. Entitas laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari yang pertama pemerintah pusat, yang kedua kementerian dan lembaga, yang ketiga bendahara umum negara atau BUN, kedua laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Yang pertama, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan arus kas atau LAK.
Yang keempat, catatan atas laporan keuangan atau Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.